Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Reza Hafiz, NPM 10 100 11 7004. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari penelitian saya dengan judul Scoping Review Hubungan Kebisingan dengan Gangguan Pendengaran pada Pekerja Tekstil Bagian Weaving. Untuk latar belakangnya ini, yang pertama, di mana industri ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, atau juga barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Lalu yang kedua, noise induced hearing loss merupakan gangguan pendengaran yang disebabkan oleh paparan kebisingan yang memiliki intensitas lebih atau sama dengan 85 desibel yang berlangsung lama dan dapat menyebabkan kerusakan pendengaran pada organ korti dan juga pada telinga dalam. Lalu yang ketiga, WHO ini memperkirakan jumlah orang dengan gangguan pendengaran pada tahun 2018 dan juga membuat proyeksi tentang hal ini sampai tahun 2050. WHO memperkirakan terdapat 466 juta orang di dunia dengan gangguan pendengaran. Sedangkan di Indonesia ini sendiri, pada tahun 2018 menunjukkan bahwa penduduk Indonesia usia 5 tahun ke atas, di mana sebanyak 2,6% mengalami gangguan pendengaran, 0,09% mengalami ketulian, dan 18,8% terdapat sumbatan serumen, dan juga 2,4% terdapat sekret di liang telinga. Untuk rumusan masalahnya ini, yaitu bagaimana gambaran tingkat kebisingan pada wilayah kerja pabrik, lalu yang kedua, bagaimana gambaran fungsi pendengaran pekerja pabrik yang terpapar kebisingan di atas nilai ambang batas, lalu yang ketiga, apakah lama kerja berhubungan dengan gangguan pendengaran. Untuk tujuannya ini, yang pertama, untuk tujuan khususnya itu mengidentifikasi tingkat kebisingan di wilayah pekerja pabrik industri tekstil bagian weaving. Lalu yang kedua, mengetahui lama kerja yang menimbulkan gangguan pendengaran akibat bising pada industri tekstil bagian weaving. Untuk manfaat penelitiannya ini, di mana penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis dan juga secara praktisi bagi peneliti, perusahaan, dan juga bagi pekerjanya. Di mana untuk metode ini yang digunakan yaitu literatur review atau kajian pustaka dengan menggunakan metode scoping review. Untuk subjeknya, untuk kriteria inklusinya ini yang pertama yaitu jurnal nasional dan juga internasional yang berkaitan dengan gangguan pendengaran akibat bising pada pekerja tekstil. Di mana database yang digunakan itu ada PubMed dan Springerlink dengan kata kunci yaitu bisa hearing loss, noise induced, textile worker, dan juga ada textile industry. Lalu yang kedua ini, artikel penelitian diterbitkan dalam rentang waktu 10 tahun. Tipe artikelnya itu yaitu cross-sectional dan juga cohort. Dan juga artikel penelitian dapat diakses secara penuh dan juga artikelnya ini dapat berbahasa Inggris dan juga berbahasa Indonesia. Sedangkan kriteria eksklusinya ini yaitu ketidaksesuaian antara judul dengan abstrak, full artikel yang tidak dapat diakses, hasil penelitian yang berasal dari tesis, disertasi, laporan penelitian, dan juga website. Lalu yang keempat, hasil penelitian yang belum dipublikasikan, dan yang kelima ini yaitu artikel yang duplikasi. Untuk prosedur penyusunan protokolnya ini menggunakan metode PRISMA, yaitu Preferred Reporting Item for Systematic Review and Meta-Analysis. Nah, di mana diagram PRISMA-nya ini dilakukan pencarian pada situs PubMed dan juga Springerlink, didapatkan hasil jurnal secara keseluruhan 6.314 jurnal. Setelah itu dilakukan hasil screening, sesuai dengan kriteria eksklusi dan inklusi didapatkan 50 jurnal. Setelah itu dilakukan screening menggunakan kriteria inklusi, eksklusi, dan juga kesesuaian dengan dari PICOS-nya itu sendiri, di mana didapatkan artikel dengan jumlah 4 artikel. Nah, jadi dari hasilnya itu didapatkan 4 artikel internasional yang memenuhi kriteria inklusi dan juga eksklusi berdasarkan PICOS. Untuk pembahasan penelitiannya ini, di mana pada analisis penelitian, hasil dari artikel yang sudah direview didapatkan yang pertama, pada hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa prevalensi NIHL secara keseluruhan lebih tinggi pada pekerja industri tekstil. Prevalensi lebih tinggi pada laki-laki, pekerja yang lebih tua, dan mereka yang mengalami paparan dalam waktu yang lama. Lalu penelitian nanti juga didukung oleh penelitian Sumardiono 2019 yang menyatakan bahwa industri dengan paparan intensitas kebisingan yang tinggi salah satunya itu adalah industri tekstil, di mana tenaga kerja terpapar selama 8 jam kerja per hari, di mana hasil pengukuran intensitas kebisingannya ini yang dilakukan di berbagai negara, khususnya di industri tekstil pada Departemen Weaving dan juga Spinning. Lalu hasil lain juga mengatakan di mana pekerja yang terpapar tingkat kebising, faktor risikonya itu yaitu pekerja yang terpapar tingkat kebisingan rata-rata di atas 85 desibel, lalu durasi dan tingkat paparan kebisingan, dan juga gangguan pendengaran secara signifikan dikaitkan dengan pengalaman kerja yang lebih dari 10 tahun. Hal ini diperkuat oleh hasil dari National Institute of Dentistry yang menyatakan bahwa kekuatan suara yang dapat mempengaruhi kesehatan pendengaran manusia yaitu sebesar 85 desibel. Nah, untuk kesimpulannya ini berdasarkan penelitian